Dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris sendiri untuk pendalamannya nggak usah terlalu yang gimana-gimana Bu. Jadi lebih direkomendasikan untuk anak-anak ngerjain soal kayak kita ngerjain soal buat kayak reading comprehension. Jadi kayak kita cari main topik dari suatu paragraf kayak gitu-gitu. Terus juga sinonim atau antonim dari suatu kata kayak gitu-gitu. Jadi untuk soal-soalnya beneran udah banyak banget di internet dan itu kalau bahasa Inggris ya soalnya modelannya kayak gitu-gitu aja. Jadi kayak yang narasi bahasa Inggris nanti kita suruh nyari apa dari narasi tersebut, nyari kesimpulan atau nyari hal yang ditanyakan dari narasi tersebut kita bisa cari di narasinya. Nah untuk IPA kalau dari tahun lalu aku dengar dari Cena, dari Avicenna sama dari Abian kalau misalnya biologinya nggak banyak yang keluar. Nah jadi aku rekomendasikan untuk biologi yang paling belajarnya tentang sistem organ pada manusia, entah sistem pencernaan, pernafasan, sistem ekskresi gitu-gitu aja. Nah, agak mantapin di fisikanya. Di fisikanya kayak tentang hukum Newton, hukum-hukum Archimedes, terus hukum hidrostatis gitu-gitu. Ya, hukum fisika kan banyak ya. Jadi mungkin lebih diperkuat di bagian hukum-hukum fisika yang banyak rumusnya itu. Jadi kayak katrol sederhana, kayak pesawat sederhana, bidang miring itu kan ada hitungannya kan. Jadi mungkin dari mencari gaya dari suatu hukum fisika itu lebih dimantapin lagi. Terus juga untuk matematikanya sendiri, waktu tahun aku struggle-nya agak di logaritma. Jadi karena kita nggak belajar logaritma waktu itu karena kita pikir cuma materi SMP, terus tiba-tiba ada logaritma, jadi kita nggak tahu logaritma itu apa gitu loh. Tapi masih bisa dinalar sih soalnya. Jadi belajar logaritma kalau buat matematika, abis itu eksponensial. Eksponennya bukan yang cuman pangkat 2 gitu doang, tapi udah main pangkat yang agak banyak. Jadi kalau misalnya dicari di Google tuh materi eksponensial dan logaritma yang SMA. Nah, jadi itu dia seenggaknya dasar-dasarnya udah tahu lah tentang eksponen dan logaritma. Terus juga tentang fungsinya itu biasanya yang keluar itu fungsi kuadrat dan persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat kan erat kaitannya dengan fungsi kuadrat ya, yang grafik kebuka ke atas atau grafik kebuka ke bawah itu perlu dimantapin lagi karena seingat aku tuh banyak soal-soal kayak gitu. Terus juga soal cerita tentang peluang. Nah, peluang sama data itu tuh pasti keluar seingat aku. Karena ya peluang masih bisa tergolong gampang, cuman yang emang agak PR ini di logaritma sama di fungsi-fungsi ini. Terus juga yang persamaan linear dua variabel, persamaan linear kayak gitu-gitu. Terus garis-garis tentang garis-garis kayak garis singgung kayak apa segala macam, persamaan garis singgung. Terus juga lingkaran sama lingkaran itu agak penting walaupun di tahun aku jujur gak belajar lingkaran ya Bu ya. Jadi pas ada soal lingkaran tuh kayak kita nggak punya basic tentang lingkarannya ini, jadi ya harus dinalar sendiri, kayak itu lebih membuang-buang waktu. Sedangkan kalau misalnya kita belajar dari awal tentang lingkaran itu kan bakal ngebantu banget seperti itu sih. Terus juga buat tes skolastik di Google banyak, cuman aku sangat merekomendasikan untuk belajar terkait literasi numerasi. Nah, karena soal tes skolastik tuh mirip-mirip kayak gitu ya nggak ya? Tes skolastik kayak gimana bentukannya? Aritmatika masih ada. Deret-deret gitu juga ada guys, kayak deret geometri, deret aritmatika tuh ada. Jadi dipelajari. Sebenarnya materi SMP, cuman lebih tinggi aja tingkatannya. Jadi lebih susah aja soalnya, kayak lebih dibuat-buat agar terlihat susah gitu loh. Trigonometri cuma trigonometri dasar kayak sin kosan, sin itu depan per miring gitu-gitu. Bukannya trigonometri, persamaan trigonometri itu belum masuk sih seingat aku. Harusnya nggak masuk. Jadi paling kayak ada segitiga nih, kita diketahui panjang sisinya. Nah,
kita cuma diketahui panjang sisi, satu panjang sisi sama ada suatu sudut. Nah, kita kan bisa cari pakai persamaan trigonometri kan, berarti atau dua sudut. Nah, berarti itu kita harus agak mantap di trigonometrinya, atau mungkin ada dua sisi yang kita ketahui, satu sisi kita cari lagi, itu kan bisa pakai persamaan Pythagoras kayak gitu-gitu. Balik lagi banyakin latihan soal, karena soalnya kan bermacam-macam ya, setiap tahunnya juga terus terupdate, tingkat kesulitannya juga terus naik kan. Jadi ya emang harus kebiasa sama ngebaca soal atau memahami soal sih. Ada lagi? Apa?